Atau aku punya ide nih, kenapa nggak pakai mobil SMK aja? Ada berita goblok, tolol, kocak, gila, nggak masuk akal. Kementerian PANRB usul Sri Mulyani, ASN yang pindah ke IKN dapat 100 juta. Kalau tebak-tebakan gue bener kejadian ada penundaan pelantikan, ini nggak bisa ditoleransi sama sekali. Ini harus dilawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, beberapa hari ini banyak banget ya berita yang semakin aneh tentunya membuat rakyat Indonesia berkomentar terus mengenai pemerintahan dari Pak Jokowi yang semakin hari semakin sedikit lagi beliau lengser. Nah ini yang pertama ya, pemerintah sewa 1000 unit mobil untuk HUT RI di IKN. Coba, ini konyol sih ya menurut gue ya. Tapi kata Pak Muldoko itu nggak apa-apa demi kemerdekaan. Sekarang gini ya, kita sebagai rakyat ini miris sekali melihat hal ini ya. Kenapa kok pemerintah selalu mengutamakan pejabat-pejabatnya gitu agar melakukan perjalanan lebih mudah, enak, nikmat ya kan, semua fasilitas diberikan. Sementara rakyat nih yang punya negeri ini kan rakyat nih ya, tapi banyak rakyat yang tidak diperhatikan. Nah terus yang kedua juga, ini bukannya membuang-buang anggaran saja ya, membuang uang. Sewanya itu satu unit katanya 25 juta guys, luar biasa sekali ini. Wah kacau sekali. Nah terus ada lagi kemarin itu berita ya mengenai presiden yang menekan perintah untuk memberikan alat kontrasepsi kepada siswa. Wah luar biasa sekali ini. Berarti kan secara tidak langsung membolehkan pelajar ya kan untuk melakukan sesuatu hal yang di luar Nurul. Aduh, gimana ini guys. Makanya lah mudah-mudahan cepat ganti ini pemerintahan ini. Oke teman semua, bagaimana komentar daripada netizen? Kita lihat videonya. Pemerintah sewa 1000 unit mobil untuk HUT RI di IKN. Wah, banyak duit nih. Emang investornya udah banyak ya? Bukannya belum ada investor, ini kok udah umbar-umbar uang banyak. Aduh, mendingan dialihkan ke subsidi sembako atau BBM nih, yang harga sembako ini udah banyak melonjak. Atau aku punya ide nih, kenapa nggak pakai mobil SMK aja? Di era yang mana zaman sekarang itu ekonomi susah banget guys, PHK di mana-mana kayak gitu. Nih pemerintah kita lagi-lagi menghamburkan anggaran secara cuma-cuma nih. Pemerintah sewa 1000 unit mobil untuk HUT RI di IKN. Harga tipe Alphard itu 25 juta sehari untuk sewanya. Alphard 25 juta sehari. Coba kita cek. Aku habis cek untuk tipe Alphard sehari itu di daerah Jogja ya ini. 1,5 sampai 3 juta per hari. Untuk tipe Pelfire itu 1,3 sampai 2,8. Nih, per minggunya aja nih, ambil aja yang paling mahal nih, 8 sampai 16 juta per minggu. Sedangkan per bulan nih, ambil aja 25 sampai 50 juta, itu sehari 25 juta. Lalu kita dengar nih tanggapannya nih dari istana. Sewa Alphard per unit 25 juta untuk HTRI di IKN, kata Muldoko. Beliau adalah kepala kantor staf presiden. Buat kemerdekaan tak ada yang mahal. Maaf Pak, tunggu dulu Pak. Bukan itu yang dipermasalahkan, adalah bukan kemahalan. Ini kan terlalu jelas markup-nya, penggelemungan anggarannya. Ya korupsi lah ibarat dikata Pak. Bukan, aduh kok gini sih mental pejabat gini. Ini siapa sih? Presiden, aduh malu banget. Ini orang gila banget, beneran. Uang dari pajak kita dihabiskan Jokowi untuk ambisi gilanya men. Bagaimana tidak coba? Jokowi sewa 1000 mobil untuk HUT RI di IKN. Budgetnya bukan main-main. Tipe mobil yang disewa adalah mobil Alphard. Budgetnya 25 juta per hari. Lu bayangin 25 juta per unit dikali 1000 unit. 25 juta dikali 1000 unit. Hasilnya 25 M, 25 miliar. Hanya untuk sewa mobil doang.
Itu belum lagi biaya-biaya yang lain. Semua itu menggunakan duit rakyat. Demi terlihat berhasil membangun IKN, segala cara dilakukan oleh Jokowi. Padahal investor tidak ada yang mau masuk dalam membangun IKN ini. APBN kita habis demi IKN, ibu kota korupsi Nusantara. Kacau banget deh ya. Gimana enggak coba? Masa satu hari 25 juta mobil Alphard ini nyewanya di mana ini? Ya kalau mau korupsi ya boleh-boleh aja lah sana korupsi. Tapi ya jangan terlihat banget gitu loh. Kacau banget sih ini ya, 25 juta per hari. Apa karena di IKN atau dari Jakarta ke IKN naik mobil Alphard tuh? Kok bisa semahal itu gitu loh. Aduh, nggak habis pikir deh gue. Bingung. Kita lanjut lagi guys. Nah, kalau bicara tentang ini, IKN, iya, kenapa? Nggak ada investornya, Pak. Oh, terus siapa? Nggak ada. Itu pada kemarin, pada datang 9 naga, ada videonya viral, pada datang. Pak Jokowi udah mau ngejar 17 Agustus. Iya. Mau buka di situ, which is 3 minggu lagi. Iya. Artis-artis pada datang, happy. Iya, motoran. Iya, 9 naga datang sana. Datang, ada videonya viral. Iya, tahu. 9 naga datang. Artis-artis datang motoran. Iya. Saya juga bisa kesana dong kalau cuma kesana doang. Lo iya dong. Oh iya. Ya kalau cuma kesana doang bisa kan? Iya, bisa. Gua sama lu kesono gitu. Bisa. Ya, bikin konten. Wah, Didi nih sama lu datang sana apa segala macam. Bisa kan cuma datang doang. Bisa. Kalau 9 naga 99-nya invest di situ. Untuk apa kemarin ke Uni Emirat Arab nawarin IKN? Ya nambah Harusnya lagi. udah ketutup dong. Ketutup, Bos. Kurang kali duitnya. Gue tahu persis apa yang terjadi di balik layar. Dari awal itu udah bermasalah. Hari pertama di Nusantara, Jokowi ingin IKN kota tanpa kejahatan sama sekali. Gimana caranya? Awal pembangunannya aja udah pakai kejahatan. Anggar undang-undang, AMDAL belum dibikin udah jalan. Gimana caranya? Kota tanpa kejahatan. Gimana? Gusur rakyat yang ada di sana. Mulanya aja begitu, cuman berharap menjadi kota tanpa kejahatan. Yang di luar IKN tuh emang udah banyak kejahatan gitu. Sampai punya harapan kayak gitu di IKN. Mikir. Bahasa sederhananya gini nih. Lu perampok, lu pembunuh, lu pemerkosa. Terus lu ucup-ucup bilang, semoga keluarga gua nggak jadi kayak gua gitu. Perampok, pembunuh, pemerkosa. Nggak bisa, ada hukum karma tuh kayak begitu. Makanya tobat. Pak Jokowi ini sering banget ya bikin huru-hara. Sekarang Pak Jokowi itu larang ASN bawa suaminya atau istri ke IKN. Ya udah sekarang gantian deh Pak. Bapak jangan bawa anak Bapak atau keluarga Bapak ke dalam pemerintahan. Aman ya, ada berita goblok, tolol, kocak, gila, nggak masuk akal. Kementerian PAN RB usul Sri Mulyani, ASN yang pindah ke IKN dapat 100 juta. Coba, 100 jutanya buat apa? ASN itu dia digaji oleh negara, aturannya sudah berlaku, wajib terima dan bersedia ditempatkan di mana-mana. Mau di IKN, di AKON, AKOKON, KKKN, semua wajib gitu. Jadi 100 jutanya buat apa? Ada aja ya ide buat korupsi. Enak banget kalian gunain uang rakyat, pajak yang dibayarkan oleh rakyat hanya buat bikin sesuatu yang udah mutlak, nggak bisa digugat, bisa dilakukan tanpa keluarin uang, kalian keluarin uang. Nggak semua hal harus transaksional, bos. Lu kocak tuh, sempet jadi lu gua ajak ring tinju lu yuk. Tahan bang. Dia orang tua bang, nggak mungkin lah ngelawan lo di ring tinju kan. Pokoknya memang negeri kita ini udah kocak banget ya. Jadi harap bersabar. Nah teman-teman semua, mengenai pajak ya, dimana rakyat suruh bayar pajak dan malah justru pemerintahnya yang menikmati pajak. Tapi ada lucu lagi nih, kemarin waktu Pak Basuki dan Pak Jokowi beserta influencer yang ke IKN naik motor tuh ya. Di sini bocor nih ya, ada di mana motor yang dikendarai oleh Pak Basuki ini katanya nggak bayar pajak nih, telat pajak apa gimana nih? Coba kita lihat videonya. Motor Jokowi tak tercatat di LHKPN, motor Basuki pajaknya nunggak. Pak. Ngapain Pak? Mau mukul kentongan. Ada apa Pak? Mau ngasih tahu ada yang pajak SNK-nya belum dibayar. Waduh. Pak Basuki, Menteri PUPR, aduh bikin malu aja. Jadi Pak Jokowi sama Pak Basuki
Kan kemarin udah ngumpul-ngumpul tuh sama influencer ya di IKN. Itu rapat dengan kabinet nggak jadi di IKN, jadinya rapat dengan influencer. Dan mereka kesini bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Terbongkar oleh netizen. Motor Pak Jokowi yang dipakai itu, yang di tangkinya ada tulisan Jokowi, warna hijau itu, yang keren banget itu. Itunya kebanyakan ya. Ini nggak tercatat di LHKPN, laporan harta kekayaan. Nah, gimana ini nggak nyontoin, nggak bener ini Pak Jokowi. Malu dong. Harusnya minta maaf spesifik. Kan kemarin katanya minta maaf ya di istana tuh kepada rakyat atas 10 tahun kepemimpinan nih. Harusnya kalau minta maaf tuh spesifik. Minta maaf atas apa? Sebutin 1, 2, 3, 4. Kan ada 158 ya kalau nggak salah. 159. Ah, bener. Pak Bas juga gitu sama. Kalau nanti beralasan, oh ini bukan motor saya, ini motor pinjaman, terus bisa dibenarkan tuh pajaknya nggak dibayar. Ini nih ya, gini. Kalau masyarakat kecil nunggak pajak wajar, buat makan aja susah, apalagi buat pajak. Yang nggak masuk akalnya kalau sekelas menteri yang duitnya banyak, gajinya gede, apalagi tunjangannya, apalagi duit-duit dari proyek-proyek. Nunggak pajak nggak lucu, jatuhnya nggak lucu. Pas abis viral disorot media baru dibayar. Emang lo pikir cuman satu pejabat itu doang yang begini? Banyak, pasti banyak pejabat-pejabat yang nggak bayar pajak. Pasti banyak. Di dalam masyarakat dikicet-kicet sama pajak. Dulu ada yang membuat aturan motor yang nunggak pajak nggak boleh isi BBM. Terus ada lagi tuh bikin aturan lagi yang nggak bayar iuran BPJS nggak bisa perpanjang SIM. Terus ada lagi bahan pangan mau dikenain pajak dinaikin. Masyarakat itu ada banyak kelasnya, kelas miskin, menengah, dan kaya. Wajar kalau nggak bisa bayar pajak, buat makannya susah. Nah ini sekelas menteri nggak bayar pajak, otaknya di mana? Kan contoh. Ya harusnya ini tutupan karung ya kalau nanti pas ketemu wartawan gitu. Malu banget ya. Malu sama luar negeri yang dimana telat 1 menit aja mau mundur tuh. Apalagi telat bayar pajak kan. Waduh, malu sekali ya. Tapi ya kita tahu sendirilah pejabat di Indonesia ini gimana ya. Ya teman-teman semua, kalau bicara tentang IKN ini sepertinya bakal jadi hambalang part 2 ya. Dimana uang APBN sudah hampir habis ya kan. Katanya pembangunan IKN itu 400 sekian triliun dan 20% ngambil dari APBN kan, sudah mau habis. Nah, investor pun belum kunjung datang dan sepertinya memang gak akan datang karena melihat prospek IKN itu kayaknya gimana gitu di tengah hutan dengan Garuda hitam yang mengerikan. Nuansa-nuansanya itu malah jadi horor gitu ya kayaknya ya. Ya sudahlah, itu kutukan juga lah itu untuk dan juga kenapa sampai hari ini Pak Jokowi tidak menaikkan perpindahan IKN nih? Apakah ini untuk menunda pelantikan Pak Prabowo? Coba kita lihat komentar dari netizen ini. Habis gue baca berita ini, gue ada satu prediksi atau tebak-tebakan menarik yang kemungkinan bisa bikin Prabowo gagal dilantik bulan Oktober besok. Nah, sekarang coba lu baca statement dari Pratikno ini. Dia bilang belum bisa mastiin kapan Prabowo akan dilantik. Ingat, dia bilang belum bisa mastiin. Berarti secara nggak langsung bisa diartiin dia nggak tahu kapan Prabowo akan dilantik. Bukan bilang nggak tahu di mana Prabowo akan dilantik. Itu aneh. Karena kalau dalam aturan KPU, lampiran PKPU nomor 3 tahun 2024 yang ditetapkan sama Ketua KPU, Prabowo itu bakal dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Fix, no debat. Kenapa Pratikno malah bilang nggak tahu kapan dilantiknya? Ini kan lucu. Gue nggak tahu apakah ini emang strateginya Pak Lurah yang nekat pengen nambah episode, atau cuman suatu kebetulan doang. Ini adalah Jakarta. Dulu dia adalah ibu kota. Dengan disahkan RUU DKJ oleh Jokowi, berarti statusnya Jakarta sebagai ibu kota udah dicabut. Oke, paham ya? Berarti sampai detik ini Indonesia tuh nggak punya ibu kota. Nah, berdasarkan aturan pelantikan presiden itu harus dilakukan di ibu kota, disaksikan oleh semua anggota DPR, MPR, Mahkamah Agung dan lain-lainnya. Sedangkan sampai detik ini Jokowi belum teken kepres IKN jadi ibu kota yang barunya. Itu artinya status IKN juga digantung. Jakarta juga digantung. Jadi ibu kotanya yang mana? Terus kalau ceritanya kayak gitu,
Prabowo bakalan dilantik di mana dong? Nah, kayaknya ini jadi kuncian Jokowi ke Prabowo untuk negosiasi ulang. Coba lu lihat lagi tagline-nya Prabowo Gibran pas kampanye. Dia pakai tagline itu melanjutkan. Bener gak? Bahkan sampai dipasangin sama anaknya Jokowi. Dan digaungkan para bucin juga sama. Prabowo akan melanjutkan program-programnya Jokowi. Jadi bisa diartikan kalau Prabowo adalah tangan kanannya Jokowi sebagai calon yang akan dikasih tongkat estafet keberlanjutan. Dan bahasa kasar dari tagline melanjutkan itu sebenarnya kalau menurut gue adalah mau jadi boneka. Nah, after kelar Pilpres, kayaknya Prabowo and the gang ngeluarin sinyal gak mau jadi bonekanya Jokowi. Mereka punya target sendiri. Dan kayaknya sinyal itu ditangkap sama Jokowi dan mungkin ada bentuk negosiasi ulangnya tuh kayak begini. Kalau lu gak mau dijadiin boneka, ya lu gak bakalan dilantik dan gue lanjut jadi 3 periode. Terus, tebak-tebakan gue tentang kemungkinan Pak Lurah mau nekat 3 episode ini diperkuat dengan berita ini. Karena untuk memuluskan jalan Jokowi naik 3 periode itu harus amandemen Undang-Undang 1945. Kan itu namanya ngerubah aturan dari maksimal dari 2 periode jadi 3 periode dan seterusnya. Nah, sebagai penutupnya, tebak-tebakan gue ini bakalan terbukti atau tidak ya tinggal tunggu waktu. Kan sekarang udah bulan Agustus, tinggal 2 bulan lagi sebelum pelantikan. Kalau tebak-tebakan gue bener kejadian ada penundaan pelantikan, ini gak bisa ditoleransi sama sekali. Ini harus dilawan. Titik. Apa lu? Ada fenomena yang sedang terjadi saat ini di media sosial, yaitu semakin banyaknya masyarakat yang secara masif dan berani, yang semakin kritis, semakin vokal, semakin cerdas dan kreatif mengkritik Presiden Jokowi. Justru ketika beliau sebentar lagi akan pensiun. Padahal kan sewajarnya kalau mau ada perpisahan itu, kita akan mengenang momen-momen indah kita bersama Presiden Jokowi. Biasanya kan kalau akan berpisah dengan seseorang, kita malah mau memaafkan dan melupakan kesalahannya, kemudian mengingat kebaikannya. Tapi ini nggak ada loh yang begitu. Maksud gue, ada apa ini? Apa segitu gagalnya Presiden Jokowi sehingga sebegitunya kalian membenci beliau? Apa sebegitu tidak nyamannya hidup kalian bersama dengan Presiden Jokowi selama 2 periode? Memang apa sih dosa-dosa Presiden Jokowi sehingga akumulasi kekecewaan kalian begitu memuncak? Sehingga kalian mau memastikan kalau semua kekecewaan kalian terlampiaskan sebelum Presiden Jokowi lengser. Maksud gue, apa kalian gak sayang sama Presiden Jokowi? Apa beneran gak ada kebaikan beliau untuk bangsa ini? Apa gak ada kebijakan beliau bagi kesejahteraan kalian? Apa bener-bener gak ada? Kalian pikir gak ada sama sekali? Kalau menurut kalian emang gak ada, ya udah, lanjutkan kritik kalian. Kalian sudah benar. Salam semangat antitesa 24. Merdeka. Karena memang sulit sih ya mencari sesuatu yang memang gak ada gitu loh. Jadi ya sudahlah, jujur-jujuran saja. Nah, mengenai tadi ya yang apakah Pak Prabowo akan dilantik di tanggal 20 Oktober nanti atau bagaimana gitu ya. Kalau sampai bergeser, wah ini gawat ini. Harus dijaga ketat teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gue udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.